dan salam sejahtera buat kita semua. Perlu saya sampaikan di sini kenapa acara ini bisa berjalan, dan saya akan memberikan prolognya sedikit. Saya pelajari tentang Raperda Utilitas ini mulai 2019, Agustus 2019 yang lalu. Waktu itu PKS sangat kencang sekali membahas tentang Raperda Utilitas. Dan saya tertarik dengan materi ini, kenapa? Karena Perda 8 tahun 1999 itu sudah 23 tahun kalau nggak salah, ya 23 tahun. Jadi kalau misalnya 23 tahun itu kan mulai kita lahir sampai 23 tahun kan sudah masa remaja ya, sudah galak-galaknya, sudah emosi-emosinya, ya kan? Kok ini nggak selesai? Ini ada apa? Dan saya coba diskusi dengan beberapa anggota DPRD yang berkaitan dengan Batam Raperda. Saya belum melihat ada muatan-muatan yang baik di pengkajian atau lanjutan dari Batam Raperda ini. Makanya saya coba undang Kakak Wibi, kebetulan Partai Nasdem, dan saya coba ngobrol dengan dia sebelumnya bahwasanya Raperda Utilitas ini menarik kalau kita bahas dan kita buat diskusinya, Kakak bilang gitu sama dia. Nah, tetapi sejalan dengan waktu, tadi malam dia minta virtual. Nah, tadi malam dia minta virtual, saya hitung kosnya tidak tertutupi. Makanya saya bikin jadi offline. Jadi mohon maaf Pak Ari Nugroho, saya tidak bisa mengabulkan itu dengan banyak pertimbangan. Yang kedua, saya coba pelajari lagi Agustus 2020. Pada saat itu Pak Teguh Pramono sangat kencang sekali tentang jaringan utilitas pada saat itu di tengah COVID. Ya, sampai dia mengatakan kenapa nggak konsentrasi ke COVID aja pada saat itu. Dan saya coba bangun komunikasi lagi. Ternyata Pak Teguh Nugroho, Pak Teguh itu melihat bahwasannya DKI ada kepentingan di jaringan utilitas. Saya katakan DKI tidak punya kepentingan untuk pengganti Perda 8 tahun 1999. Saya katakan dengan Pak Teguh dari Ombudsman, ya kan? Nah, terus saya pelajari lagi 2021, Agustus 2021. Pada saat itu sebelumnya sudah ada ekspos dari Kemenkumham, ya Pak Hari Nugroho, ya Kemenkumham. Padahal 2019 Pak Ari Nugroho sudah bicara tentang jaringan utilitas ini harus berjalan. Karena kenapa? Karena kebutuhan utilitas itu sudah sangat mendesak sekali. Makanya saya coba gali lagi sampai di Agustus 2021. Saya lihat ada surat penugasan dari Gubernur Anies untuk Pak Ari Nugroho, ya, Pak Asbang, Ari Nugroho dan Biro Hukum. Terus saya diskusi lagi dengan Biro Hukum tentang jaringan Raperda. Jadi pemikiran Biro Hukum, saya butuh rancangan perdanya. Padahal saya katakan sama Biro Hukum, saya nggak butuh rancangan perdanya. Yang saya butuh itu gearnya kayak gimana sih? Kok ini Raperda kok nggak jalan? Aku bilang gitu sama dia. Akhirnya saya forwardlah semua rancangan perdanya, kajian yang dibuat sama Trisakti, termasuk ada ungkapan dari Pak Ali Ridho. Kebetulan di sini ada Pak Ali Ridho menyampaikan ke Pak Prasetyo Edi, Ketua DPRD, dan mudah-mudahan itu jadi bahan pertimbangan ya Pak Ali Ridho, ya. Nah, berjalannya waktu sampai 2022 ternyata enggak selesai juga. Akhirnya kemarin saya ngobrol sama Pak Suhaimi dari PKS. Saya ngobrol dengan Pak Suhaimi PKS. Ini kira-kira kayak gimana sih rancangan Raperda ini? Kenapa bisa tidak jalan? Apakah ini ada kaitannya dengan kepentingan-kepentingan lain? Nah, untuk menjawab itu semua, maka kita siapkanlah diskusi ini. Dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada 4 BUMD kita. Yang pertama itu Jakpro. Ternyata saya diarahkan untuk ke Jakarta Infrastruktur Propertindo. Ya, tadinya saya pinginnya ketemu dengan Jakarta Utilitas Propertindo.
karena ini kaitan dengan utilitas. Ternyata yang datang itu Jakarta Infrastruktur. Saya terima kasih Pak Jakpro, dari pihak Jakpro ya Pak ya. Saya belum tahu nama Bapak. Yang kedua, saya apresiasi dengan Sarana Jaya. Kebetulan dua orang ini penerima SK dari Gubernur tentang penataan jaringan utilitas. Mudah-mudahan di akhir jabatan Pak Hari Nugroho ini bisa dijawab sama 2MD. Ya. Nah, terus yang ketiga, saya apresiasi dengan pihak PT PAM Jaya. Saya bicara langsung dengan Pak Arif. Yang ketiga, saya berterima kasih dengan Pak Jaya. Ya, kebetulan kita punya teman emosionalnya cukup luar biasa. Jadi pada prinsipnya saya berterima kasih atas bantuan itu semua. Dan untuk kita melihat kedalaman daripada kendala jaringan utilitas, maka acara ini saya serahkan ke Pak Nugraha. Pak Nugraha, boleh duduk Pak di depan. Yang kedua, saya serahkan dengan Pak Hari Nugroho. Silakan Pak, Bapak duduk di depan. Kayaknya abang di depan. Yang ketiga, Pak Ali Ridho. Pak Ali Ridho ini dosen Trisakti. Ya, dosen Trisakti, Fakultas Hukum. Ya, Pak Ali Ridho di pojok sana sekalian. Yang keempat, saya panggil Pak Amir Hamzah. Kebetulan ini orang tua saya nih. Ini orang tua saya. Pak Amir, izin Pak. Bang, ya. Mari Pak. Yang poin yang ketiga, enggak, yang ketiga ini kan udah Pak. Poin ketiga yang saya sampaikan di sini, saya juga berkonsultasi dengan Pak Didi Sianipar tentang jaringan utilitas ini gimana sih persepsinya, Pak Didi, coba berdiri Pak. Dan juga saya bicara dengan Asosiasi Tenaga Surya dengan Pak Andika ya Pak. Tolong Pak, Bapak berdiri Pak. Nah, dua orang inilah yang menginspirasi saya. Acara ini saya wujudkan supaya kita melihat atau mendengar secara langsung bagaimana muatan dari jaringan utilitas. Maka dengan ini, siang ini saya buka acara ini dan saya serahkan ke Pak Nugraha untuk dilanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.